malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama bertemu dalam pelatihan atau dalam diklat kita kali ini tentang bagaimana kita meningkatkan pengetahuan atau keterampilan siswa melalui P5 ya di dalam pembelajaran kita. Kemudian sholawat beriring salam, tidak lupa bagi yang muslim kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, terima kasih telah bergabung di dalam diklat ini, dan tetap semangat tentunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita terapkan di kelas kita dan bisa menjadi amal ibadah kita, tentunya ini ibadah yang panjang ya, yang insya Allah menjadi amal jariah, karena insya Allah apa yang kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan peserta didik kita nantinya, yakin dan percaya itu akan sangat berguna dan nantinya juga akan bisa menjadi amal jariah yang tentunya pahalanya akan mengalir terus. Baik Bapak Ibu, tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih nih untuk guru juara beserta timnya yang sangat luar biasa banget ya, yang memberikan fasilitas kita diklat yang 82 JP ini Bapak Ibu, yang untuk naik pangkat angka kreditnya bukan main-main, ada 2 nih, luar biasa sekali. Oke baik Bapak Ibu, untuk tidak lama-lama nih kita langsung mulai ya Bapak Ibu. Izin saya share screen terlebih dahulu. Jadi seperti biasa nih, sebelum kita mulai, sedikit saya akan memberikan motivasi yang kali ini masih langganan dari Bapak Mario Teguh. Orang lanjut usia yang berorientasi pada kesempatan adalah orang muda yang tidak pernah menua. Tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan telah menua sejak muda. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang tergabung di ruangan ini adalah Bapak Ibu yang selalu berorientasi pada kesempatan. Buktinya, walaupun kita mungkin ini lagi Bapak Ibu bukan muda lagi, mungkin sudah ada yang sepuh, tapi semangat Bapak itulah semangat orang muda yang tidak akan pernah menua. Tapi bagi mereka yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan, mereka sudah udahlah, hidupku sudah nyaman kok, saya sudah cukup dengan seperti ini. Saya sudah PNS, apalagi saya sudah dapat pekerjaan, sudah jadi guru, kenapa lagi harus susah-susah? Kenapa harus lagi upgrade diri? Udah, saya sudah cukup banget nih. Itu adalah pemuda yang seperti itu, dia yakin dan percaya dia sudah menuakan dirinya sejak muda. Jadi seperti itu. Apalagi kalau kita yang masih usia produktif merasa sudah puas dengan bukan nggak bersyukur ya. Artinya kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, tapi jangan lupa jikalau masih ada kesempatan untuk perbaikan kita ke depannya, ambil tuh kesempatan. Yakin dan percaya suatu saat nanti itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Oke baik Bapak Ibu, untuk tidak lama-lama nih, seperti judul kita pada malam hari ini, bagaimana kita merancang atau melaksanakan proyek P5. Nah, mengingat kembali pertemuan yang sebelumnya bahwa tahapan pelaksanaan proyek P5 itu ada 6 ya. P5 itu ada 6. Yang pertama itu adalah bagaimana kita merancang alokasi waktu, dimensi. Yang kelima ini itu merancang modul proyek ya. Jadi kita yang pertama itu kita adalah mengalokasikan waktu dan menentukan dimensi profil ya. Kemudian yang kedua nanti membentuk tim fasilitasi proyek. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan kita. Kemudian yang keempat itu pemilihan tema.
yang kelima adalah penentuan topik spesifik, dan yang kemudian yang keenam adalah merancang modul project. Jadi ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas nih, tapi kita bahasnya kan teorinya. Bagaimana prakteknya di dalam kelas, ini yang harus kita perhatikan atau harus kita praktekkan. Seperti kemarin saran Bapak ya, kita membuat sebuah modul project itu luar biasa banget, itu harus seperti itu, karena kita juga di pertemuan yang lalu sudah bahas tuh bagaimana menyusun modul project. Jadi atau kita merancang kalau kita mau mengadopsi atau memodifikasi modul project yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau mau kita nantinya sharing, boleh banget Bapak Ibu. Nah, jadi memang kita di diklat ini tidak ada kewajiban untuk membuat sebuah modul project. Tapi kalau misalnya nih kita mau sepakat sama-sama membuat modul project sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing, misalnya yang PAUD membuat modul project PAUD, SD fase A, yang SD kelas 4, yang SMP misalnya. Kemudian yang SMA, yang SMK mau buat modul project yang misalnya sesama, boleh silakan, boleh banget. Jadi nantinya kita akan sama-sama diskusikan, karena kita kan di sini juga banyak ya, tidak hanya maksudnya beragam, tidak hanya satu tingkatan, tidak SMP aja, tidak SD aja, seperti itu. Jadi kita ini belajar masalah teknisnya. Jadi kalau kita kemarin merancang alokasi waktu, jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin sudah kepala sekolah, atau mungkin kaur kurikulum, atau mungkin yang saat ini diamanahi untuk menjadi koordinator project, boleh banget nih dikasih masukan atau menyusun yang bagian pertama. Nah, karena memang kewajiban kita di sana di bagian merancang alokasi waktu dan merancang alokasi waktu dan menentukan dimensi profil yang akan kita buat. Jadi kalau yang tadi saya katakan, Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah atau kaur kurikulum atau kebetulan nih diamanahi sebagai koordinator project, maka disinilah peran Bapak Ibu yang lebih besar. Tentukan. Jadi Bu, kalau kami yang guru biasa atau hanya tim fasilitasi project, enggak apa-apa, kita sampaikan. Ini Bu, nanti kalau merancang alokasi waktunya ini seperti ini. Nah, kita kan kemarin sudah tahu alokasi waktu project itu adalah 20-30% dari total mata pelajaran atau total jam belajar di kelas tersebut. Misalnya SMP total jam belajarnya per minggunya, kita hitung per minggunya itu kan 40 JP. Jadi kalau misalnya 20-30% dari 40 JP itu adalah sekitar 8-10 JP. Jadi kalau kami gampang hitungnya itu per mapelnya, karena sudah dikatakan bahwa pengurangan jam itu berdasarkan mapelnya. Nah, jadi misalnya jam matematika, kita dari agama dulu, jam agama itu kan sesuai dari pemerintah adalah 3 JP. Kita kurangkan 20-30% dari 3 JP. Kalau kita 30% kali 3 itu kan 0,9 ya, atau 90%. Berarti 0,9 ya, kita bulatkan jadi 1 JP. Agama kita kurangi 1 JP. Jam tatap mukanya 2 jam, jam projectnya 1 jam, artinya jam intranya 2 jam, jam projectnya 1 jam. PKN karena 3 JP sama, 2 JP untuk intra, 1 JP untuk project. Matematika 5 JP, 5 kali 2% misal 20%, berarti 100% atau 1 JP. Karena kalau dikali 30 juga masih 1,5. Jadi untuk guru matematika intranya 4 JP, projectnya 1 JP. Dan ternyata nanti setelah dikalkulasikan, bahkan sampai di yang bahasa Indonesia juga, kita ambilnya 1 JP aja. Kan bahasa Indonesia 6 kali 20% adalah 1,2.
berarti kita bulatkan jadi 1 saja. Makanya untuk SMP dalam 1 minggu 40 JP, 30 JP untuk kegiatan intra, 40 JP untuk kegiatan project. Begitu juga nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan yang SD, yang SMK. Jadi seperti itu. Jadi kalau alokasi waktunya sudah ditentukan nih, yang projectnya seperti ini, intranya seperti ini, baru pelaksanaan penjadwalannya Bapak Ibu. Penjadwalannya atau pelaksanaan project ini mau tiap hari atau mau dikumpulkan yang 10 JP ini di belakang, misalnya di hari Jumat Sabtu misalnya, seperti kamu kan seperti itu, Jumat Sabtu. Jadi silahkan dirancang alokasi waktu projectnya, jadi nanti saat masuk tahun ajaran baru Bapak Ibu sudah ready nih. Nah, ini rencana proyek kami sudah selesai nih. Jadi penyusunan KOSP nanti di bulan Juni, itu sudah mantap proyeknya. Kita sudah rancang alokasi waktunya. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila apa sih yang mau kita kuatkan dalam tahun ini? Kalau sudah tahu dimensi yang mau diterapkan, maka Bapak Ibu bisa menentukan temanya. Nah, temanya kita sesuaikan ya gitu. Oke. Jadi tadi dimensinya yang berperan juga kepala sekolahnya ya, atau kurikulum dan koordinator proyek, karena nanti memang sinergi ini mereka juga tidak hanya kepala sekolah saja menentukan, tapi berbagilah atau berdiskusilah, karena hasil diskusi itu akan lebih baik daripada hasil kerja sendiri. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu yang kepala sekolah akan menentukan dimensi profil apa yang mau jadi fokus yang ingin dikembangkan di setiap kelas tahun ajaran ini. Kalau nanti kita cerita tentang kesiapan, kemarin kita kan sudah, tinggal lihat kesiapan kita itu di tahap awal, apa tahap berkembang, apa tahap lanjut. Kalau kita di tahap awal, ya udah samain aja deh. Setiap kelas yang melaksanakan proyek, dimensi yang mau kita kembangkan sama, topik yang mau kita ambil, ajarkan itu sama. Nggak apa-apa, nggak ada salah, benar. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kepala satuan pendidikan harus bisa memilihnya sesuai visi dan misi pendidikannya. Tapi walaupun kita menyesuaikan, tetap ke semua tema proyek itu harus bisa diajarkan selama dia berada di satuan pendidikan tersebut. Misal di SMP, gampangnya di SMP itu kan ada 7 tema. Jadi ke-7 tema selama dia belajar 3 tahun di SMP harus semuanya diajarkan. Nah, seperti itu. Jadi kan karena 7 berarti kalau 1 tahun 3 proyek dengan 3 tema berbeda, tahun kedua sudah 6 tema, tahun ketiga kan jadi 9 tema, berarti ada 2 tema yang diulang. Ya nggak apa-apa, SD juga seperti itu. Minimal 2 proyek dalam 1 tahun dengan 2 tema yang berbeda. Kalau 6 tahun berarti ada 12 tema. Berarti masing-masing tema bisa diulang 2 kali. Temanya nanti kan bisa tema yang sama, tapi topik spesifiknya kan berbeda, bahasanya bisa berbeda. Jadi seperti itu ya. Kemudian disarankan di sini dimensi yang mau Bapak Ibu pilih tidak usah banyak-banyak biar tidak susah juga kita dalam pengamatannya. Kemudian tapi tidak juga terlalu sedikit, dimensinya cuma 1 ya juga jangan. Jadi minimal 2 atau 3. Gampangnya 3 deh, nanti masing-masing dimensi akan kita ambil sub elemennya masing-masing 2. Jadi nanti ada 6 yang mau kita amati, ada 6 yang mau dimensi yang mau sub elemen yang ingin kita kuatkan. Jadi seperti itu ya. Setelah dimensinya didapat, kemudian kita harus pilih tema dan topik spesifik yang sudah kita sesuaikan dengan dimensi tadi ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua nih, itu tahap pertama tadi, menentukan alokasi waktu dan merancang dan memilih dimensi. Nah, yang kedua ini adalah membentuk tim fasilitasi.
Berarti membentuk tim fasilitasi pasti gawenya si kepala sekolah, kerjaannya si kepala sekolah. Karena apa? Strategi dalam membentuk tim fasilitasi proyek itu merupakan bagian penting dalam membuat atau mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan memilih, atau sebenarnya sih bahasanya bukan dipilih ya, karena memang mereka sudah punya kewajiban jam kerjanya itu gitu. Kan sudah diambil ke jamnya itu dari kegiatan intra. Nah, jadi kita gabungkan ke dalam sebuah tim yang namanya tim fasilitasi proyek. Yang gunanya di sini, perannya di sini adalah merancang pelaksanaan proyek, membuat modul proyek, mengelola, mendampingi siswa dalam pelaksanaan proyek, dan yang jangan lupa adalah melaksanakan asesmen selama proyek berlangsung. Jadi memang fungsinya kita adalah sebagai perencana, sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan jangan lupa Bapak Ibu juga sebagai evaluator. Kita harus mengevaluasi, melakukan asesmen seberapa jauh ketercapaian proyek kita ini berlangsung. Yang kita kejar bukan satu-satunya hasil akhir ya, maksudnya hasil akhir bukan satu-satunya ending yang mau kita dapatkan, tapi perjalanannya, pelaksanaannya itu, tahapan-tahapannya itu yang perlu kita amati, yang perlu kita beri penilaian atau kita buat asesmennya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi gimana caranya Bu? Kalau teknisnya itu bermacam-macam, berbeda kepala sekolah, berbeda strateginya. Jadi apakah strategi yang dibuat kepala sekolah kami seperti ini benar Bu? Kalau seperti ini benar Bu, sebenarnya ya judulnya saja kita kurikulum merdeka. Apa yang dirasa menurut Bapak Ibu itu yang terbaik sesuai dengan sekolahnya, silahkan monggo. Mau dibuat matematika tetap 5 jam, 4 jam Bapak Ibu masuk intra, 1 jam masuk proyek, tapi tetap pelaksanaan proyek ini dikoordinir oleh si koordinator proyeknya. Jadi kalau kami memang kita cerita nih mengenai pelaksanaan proyek di sekolah kami. Jadi bagaimana tim fasilitasi proyeknya disusun? Pertama, saya membuat rapat nih dengan Kaur Kurikulum, menentukan siapa koordinator proyek, siapa guru yang ngajar di kelas 7 nih. Karena yang guru ngajar di kelas 7 punya kewajiban yang sama. Setiap mapelnya sudah diambil 1 JP. Maka mereka punya kewajiban yang sama. Di antara 10 orang nih, karena kan kami hanya 3 lokal, 3 rombel yang kelas 7, maka tetap itu cukup satu-satu segurunya. Maka ada 10 guru lah yang terlibat. Jadi dari ke 10 guru ini ambillah 1 sebagai koordinator proyek. Jadi 1 koordinator proyek berarti masih ada 9 orang lagi. Nah, di antara 9 orang ini tadi, kita bagi ke dalam 3 kelas. Maka setiap kelas punya penanggung jawab proyek 3 orang. Jadi misalnya sebenarnya kan harusnya guru agama dia bertanggung jawab 1 jam di kelas 7A, 1 jam di kelas 7B, 1 jam di kelas 7C setiap minggunya. Tapi kalau kita buat seperti itu, kadang-kadang ada yang 4 jam, ada yang 2 jam. Karena memang proyek ini kalau bisa gurunya jangan satu Bapak Ibu saat bekerja memfasilitasi proyek, harus bisa berkolaborasi gitu. Kalau bisa ketiga-tiganya itu hadir, tapi kalau kami memang keterbatasan jumlah guru, kami tidak bisa menghadirkan ke semuanya. Tapi ada hari-hari tertentu guru itu bisa sama-sama bertiga, tapi mereka tetap tidak pernah hanya 1 orang sekali masuk, minimal 2 nanti yang gantian si A sama si B nanti hari Jumat, nanti Sabtu si B sama si C yang jam pertama sampai jam ketiga, jam ketiga sampai ke-6 nanti jam ke-4 sampai ke-6 nanti si A sama si C. Jadi di combine. Jadi seperti itu. Sama punya tanggung jawab yang sama. Karena memang itu adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Jadi seperti itu cara pembagiannya. Itu kalau kami. Kalau misalnya tadi
guru matematika punya 5 JP, 4 JP intra, 1 JP project, dikhawatirkan antara pelaksanaannya ini akan kalau saya masih belum tercover ya, makanya yang saya lakukan, yang sudah kami terapkan ya seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nih Bu, kami SD Bu, banyak nih kelasnya, kelas 1 ada 3 lokal, kelas 4 ada 3 lokal, bolehkah koordinator proyeknya lebih dari 1? Boleh banget. Kenapa? Karena di Dapodik, ini kalau koordinator proyek punya jam tambahan 2 JP untuk 1 kelas. Namun maksimal bisa masuk atau dihitung oleh Dapodik, oleh sistem itu hanya 6 maksimalnya. Artinya, misal nih guru A dia mengajar 14 jam. Supaya dapat sertifikasi berapa? 18 jam. 18 JP per minggu. Terus ditambah beban ngajarnya koordinator project. Jadi kalaupun kelas yang misalnya koordinator project di SMP, anggaplah di SMP misalnya 4 kelas. 4 kelas dia tetap yang dihitung oleh si sistem tambahan untuk koordinator project dia hanya dapat 6. Jadi 18 tambah 6 tetap pas 24, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi jam dia cuma 12, tambah project misalnya 4 lokal Bu jadi 8, nggak bisa. Karena walaupun 4 lokal tetap dihitung 3. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekolahnya besar, ya udah nggak apa-apa, koordinator itu lebih dari 1 boleh. Nah jadi jangan khawatir, koordinator lebih dari 1 boleh gitu. Ya, apalagi kalau SD Bu. Kalau SD kelas 1 2 lokal, kelas 4 2 lokal, ya udah koordinator kelas 1 sendiri, koordinator kelas 4 sendiri, boleh, nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir, boleh ya. Itu tadi ya. Kemudian apa sih kerjaan si koordinator project? Jadi koordinator project ya namanya koordinator, pastinya mengkoordinir apa saja sih yang harus dilakukan di tahap perencanaan, apa lagi yang harus dilakukan di tahap pelaksanaannya, bagaimana tahapan itu dilakukan, harus ada disusun kegiatan atau aktivitas itu di dalam lembar kerja, lembar RPP lah gampangnya, yang kegiatan pertemuan itu gitu. Nah jadi nanti koordinator proyek akan memberikan arahan nih, kira-kira model proyek ini seperti ini, nanti anak akan kunjungan kemana, kita diskusikan bersama. Jadi seperti itu. Jadi jalannya proyek itu sudah tergambar, tidak lagi mengambang seperti itu. Oke, yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan. Ini wajib dan kudu banget Bapak Ibu, harus diidentifikasi tingkat kesiapan sekolahnya. Jangan sampai sekolah kita belum paham tentang proyek ini. Kita sudah melakukan sesuai tuntutan, sesuai tahap berkembang, ya nggak bisa. Makanya kita harus lihat nih, karena setiap tahapan ini kesiapannya tadi berbeda loh, antara sekolah yang masih tahap awal dengan sekolah yang sudah tahap berkembang atau tahap lanjut, pasti akan berbeda pelaksanaan proyeknya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang paling baik, ataupun tidak ada yang paling buruk. Yang ada yang benar, yang mengerjakan yang sesuai dengan karakteristik satuan. Kita mau maksain kegiatannya itu secanggih-canggihnya, seuah-uahnya, itu tidak bisa kalau sumber daya yang kita miliki, kalau kemampuan capaian peserta didik kita nggak mampu, juga nggak akan baik. Makanya kita harus mengidentifikasi kesiapan kita. Kita harus benar-benar tahu nih, posisi kita memang benar-benar siap atau belum, di tahap mana sih posisi kita ini. Nah, kemarin sudah kita jelaskan yang di tahap awal itu seperti apa sekolahnya. Satuan pendidikannya belum punya sistem untuk mempersiapkan pembelajaran berbasis proyek, masih ya baru kenal nih proyek, ya udah baru belajar ngambang-ngambang masihan, tapi tetap semangat menjalankannya, nggak apa-apa.
Itu namanya di tahap awal. Supaya miss-nya itu lebih minimal, maka Bapak Ibu harus tahu benar nih apa nanti langkah-langkah pelaksanaan proyek kalau sekolah kita masih di tahap awal. Jangan pernah malu. Aku malu lah kalau sekolahku masih tahap awal, nggak keren lah, nggak apalah. Jadi kita tidak perlu keren-kerennya. Yang penting pelaksanaan itu bermakna. Jadi kita harus tahu kesiapan kita. Kalau yang tahap awal tadi masih belum siap dan baru maksudnya sistemnya belum ada, artinya ya udah deh, sambil jalan sambil disusun lah, pokoknya ayolah coba dulu. Kan ada seperti itu. Enggak apa-apa. Baru konsep pembelajaran berbasis proyek ini baru diketahui. Baru baru diketahui, pahamnya ya masih dibilang 70% lah seperti itu. Jadi sekolah menjalankan proyeknya juga masih bersifat internal, tidak perlu melibatkan pihak luar. Ya nggak apa-apa, namanya kita juga masih belajar. Daripada nanti mengambang-ngambang, banyak miss-nya, banyak kesalahannya, maka ya udah nggak apa-apa. Belum melibatkan pihak luar juga nggak masalah. Kemudian kalau sekolah kita yang sudah tahap berkembang itu yang seperti apa? Sekolah kita sudah memiliki, sudah menjalankan pembelajaran berbasis proyek, karena pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran ini sudah kita ketahui sejak di kurikulum sebelumnya juga sudah ada, tapi mungkin sebagian kita belum menjalankannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah menjalankan proyek, bisa kita ini sebagai tahap yang berkembang. Jadi konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh sebagian guru. Kalau tadi baru diketahui, kalau ini sudah sebagian guru sudah paham. Sekolah sudah bisa melibatkan pihak luar karena sudah ada yang paham. Kita melibatkan pihak luar, tahu nanti arah-arahnya seperti apa. Jadi tidak berbenturan seperti itu. Kemudian sekolah yang tahap lanjut seperti apa? Di sekolah yang tahap lanjut berarti sekolahnya itu udah benar-benar memang siap melaksanakan proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu sudah menjadi kebiasaan, udah biasa kalau pembelajaran berbasis proyek, paham dah, pakar dah. Guru-gurunya semua sudah paham apa itu konsep pembelajaran berbasis proyek. Dan sekolah seperti sekolahnya Bapak yang kemarin ada sharing ke kita, itu sudah menjalin kemitraan itu dengan bagus dengan pihak luar. Jadi proyeknya itu bisa direplikasi secara berkelanjutan. Itu dia. Jadi kita harus di kegiatan ini kalau kita mau merancang, kita benar-benar loh mengidentifikasi ini. Jangan pernah malu, jangan pernah minder kalau sekolah kita ternyata kalau dari hasil evaluasi diri sekolah kita ini masih tahap awal ini sepertinya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa berkecil hati. Kalau sekolah kita masih tahap awal, lakukanlah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ya sesuai tahapan yang kita miliki gitu. Oke, next ya. Jadi kemudian setelah kita identifikasi sekolah kita, sekolah saya udah tahap berkembang, kami udah paham dah, udah biasa dah pakai PJBL. Tinggal mengaitkan kalau PJBL biasanya itu untuk kegiatan intra, untuk mata pelajaran tertentu, ini cuman yang dikuatkan dimensinya. Oke lah, boleh, nggak apa-apa. Itulah kita nanti persiapkan. Next, setelah kita bahas mengenai apa tadi, tahap kesiapan, selanjutnya yang keempat adalah pemilihan tema. Pemilihan tema ini sangat penting Bapak Ibu. Sudah disampaikan tadi bahwa temanya semuanya memang harus diajarkan. Artinya di SD nih ya ada 6. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, kemudian kewirausahaan. Di SD ada semuanya. Maka ini buat sana. Gantian. Tahun pertama gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Itu temanya dijalankan sama untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 4. Boleh Bu? Boleh. Nah, besok tahun kedua baru masuk Bhinneka Tunggal Ika dan suara bentar. Bangunlah Jiwa Raga dan Suara Demokrasi ternyata nggak ada di SD.
Masuk ke berekayasa dan berteknologi. Boleh. Tahun ketiga baru kewirausahaan dan tambah entah yang mana, pilih satu. Nggak apa-apa. Ini seperti itu. Begitu juga SMP, misalnya 3 tema yang berbeda. Ini tema 1, 2, 3 untuk tahun pertama. Tahun kedua 1, 2, 3. Tahun ketiga kewirausahaan, tambah mungkin gaya hidup berkelanjutan sama suara demokrasi. Nggak apa-apa, lanjut saja. Karena yang penting ke-7 tema ini pernah didapatkan oleh siswa selama dia duduk di satuan pendidikan tersebut. Oke, yang kelima, setelah kita ambil topik besarnya, tema besarnya misalnya gaya hidup berkelanjutan, maka topik spesifiknya apa? Nah, kita kan ini temanya tadi gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu banyak sekali topik yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Misalnya kita mau fokus ke sampah. Sampahku tanggung jawabku. Maka yang menjadi fokus kita atau topik spesifik kita adalah sampah. Tapi kalau gaya hidup berkelanjutan, misalnya tentang fokusnya sampah, tapi mungkin nanti ada spesifiknya lagi mengenai pengolahan sampah menjadi kerajinan. Boleh. Kalau misalnya lagi temanya sampah tapi menjadi sebuah topiknya adalah sampah. Topik spesifiknya lagi kita bahas bagaimana akibat sampah yang tidak dikelola dengan maksimal. Boleh. Kita masih ceritanya gaya hidup berkelanjutan. Temanya penghijauan. Boleh. Nah, jadi kita menentukan topik spesifik apa yang mau kita buat. Nah, jadi penentuan topik spesifik merupakan bagian dari desain project ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah merancang modul projectnya. Nah, kita sudah punya tim fasilitasi yang akan bekerja sama dengan koordinator proyek merancang modul proyek, mendiskusikan tentang elemen dan subelemen apa yang mau kita kuatkan, membuat alur kegiatan proyek, serta bagaimana asesmen yang mau kita lakukan. Tipenya seperti apa sih asesmen yang mau kita buat untuk proyek ini? Itulah tanggung jawab dari fasilitator project dan juga fasilitator project, dan satu lagi itu adalah ya tim projectnya tadi. Nah, seperti itu. Jadi sudah sampaikan kemarin bahwa Bapak Ibu boleh mengadopsi modul project yang ada di kementerian ya, atau Bapak Ibu juga boleh mengadopsi, memodifikasi juga boleh, menyusun sendiri apalagi boleh banget. Nah, itu tadi ini contoh alur ya, mengambil elemen dan subelemen. Jadi alur pengembangannya, mungkin kalau Bapak Ibu melihat ini sedikit bingung, saya tutup share screen-nya, saya ganti share screen-nya, kita ambil dimensi. Nah, ini ambil dimensi. Kemarin ada yang, kalau nggak salah saya ada yang tanya nih mengenai dimensi itu seperti apa. Nih contoh, kita ambil alurnya dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dimensinya ada, subelemennya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini capaian per masing-masing fase ada Bapak Ibu. Nih, di akhir untuk fase pondasi atau PAUD, di akhir fase pondasi ya, peserta didik mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Di fase A seperti ini, fase B seperti ini, capaian minimal yang harus mereka dapatkan. Kalau kegiatan intra kan ada CP namanya ya Bapak Ibu. Ini pun sama Bapak Ibu, ada capaian dimensi pelajar profil pelajar Pancasila. Nanti bisa Bapak Ibu, apakah nanti insya Allah akan kita kirim ke grup Telegram nanti mungkin. Kalau saya tidak lupa lagi. Nih, jadi elemen, ada elemennya Bapak Ibu tadi ya, beriman dan bertakwa itu kan ada elemen akhlak kepada Tuhan,
beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam. Nah, kemudian akhlak kepada negara itu elemennya. Kemudian kita lanjut ya ke mana nih ya? Oke, tadi ini ke bawah. Kita lanjut bahwa si dimensi ini akan ada nih tadi pautnya. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E-nya seperti apa capaiannya sudah terbunyikan Bapak Ibu. Jadi nanti ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu saat Bapak Ibu membuat rubrik yang ada di modul project Bapak Ibu susun. Itu dia ya. Nanti nih dimensi profil pelajar Pancasilanya akan kita print nanti. Kemudian ini kita lanjut ya, tadi share screen-nya. Nih yang tadi PPT-nya masih kita lanjutkan. Ini tadi sub elemennya adalah mendalami budaya, karena ini adalah tadi alurnya adalah perkembangan dimensi berkebinekaan global. Jadi seperti itu. Elemennya mengenal dan menghargai budaya. Sub elemennya di sini ada mendalami budaya dan identitas bangsa, mengeksplorasi dan seterusnya. Jadi anak tahu capaian pembelajaran bahwa dia katanya bisa mendalami budaya dan identitasnya ditandai dengan mampu mengenali identitas diri dan kebiasaan budaya dalam keluarganya. Itu untuk fase A. Kalau untuk fase fondasi, untuk fase A, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa macam kelompok lingkungan sekitarnya. Itu dia. Dan seterusnya sampai di akhir fase E. Itu dia. Jadi kemudian, nah ini tadi yang saya katakan rubrik. Nah, kemarin mungkin ada yang masih kurang jelas bagaimana menentukan rubriknya ya. Dari sub elemen yang mau kita kembangkan, ini misalnya tadi kita di sini sub elemen itu kan adalah mendalami dan budaya dan identitas bangsa. Misal Bapak Ibu, kita masukkan ke rubriknya nih sub elemennya. Oh, ini sub elemennya kita ambilnya tadi yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ambil yang beriman bertakwa ya. Kita berarti di dimensi tadi ambil aja. Jadi capaian yang ada di dimensi tadi nih, capaian yang ada di dimensi ini, pokoknya di kolom ini atau ini atau ini atau ini tergantung sesuaikan dengan fasenya Bapak Ibu, maka letakkanlah dia di berkembang sesuai harapan. Indikatornya berkembang sesuai harapan kita ambil dari capaian pembelajaran yang ada di apa kita. Nah, di sini letakkan di berkembang sesuai harapan. Jadi kalau misalnya belum berkembang sesuai harapan atau masih mulai berkembang, di sini uraikan dari bahasa sini. Kurangi sedikit. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa matematikanya, kalau saya ngitung misalnya di sini sudah 8, di sini yang 6, yang di sini yang 4 lah gitu. Ini yang 100. Ya seperti itu aja. Jadi kita tahu, oh ini kurangin lagi, seperti itu. Kemudian yang sangat berkembang, memahami konsep subelemen sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan yang mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk, langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Ini karena tadi adalah memahami keterhubungan ekosistem. Ini seperti itu Bapak Ibu yang namanya rubrik penilaian. Oke, kita lanjut ke form, ke contoh ya, ke contoh rubrik ya. Nih ke contoh rubrik ini kreatif nih contohnya, menghasilkan gagasan yang orisinal. Jadi di sana tadi di tempat apa tadi kita masukkan. Nah di sini ya sub elemen apa yang mau dimasukkan. Kemudian capaiannya masukkan di berkembang sesuai harapan. Baru di sini kita kurangi. Di sini kita kurangi. Di sini kita tambahkan ya seperti itu.
Oke. Kemudian setelah pelaksanaan proyek tentunya kita harus bisa melakukan yang namanya asesmen. Nah, setelah kita lakukan asesmen, pastinya kita harus melaporkan. Nih contoh rapor proyek. Nih kita nanti ada. Jadi ini adalah tayangan. Oke, sebelum saya terima kasih, saya mau buka terlebih dahulu sedikit mengenai pelaporan. Pelaporan mungkin besok ya kita akan bahas. Saya tunggu dulu. Saya lihat dulu nih, apakah ada nanti sesi khusus kita untuk melaporkan asesmen. Ternyata ada Bapak Ibu nanti sesi khusus untuk membahas melaksanakan asesmen, melaporkan hasil P5 nanti di pertemuan ke-8. Jadi oke lah, nanti bisa kita sesuaikan aja di pertemuan yang ke-8 nanti. Kita bahas lebih lanjutnya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas atensi Bapak Ibu. Sudah bersemangat menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan sedikit pencerahan bagi Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Rere. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa nih dari Ibu Supiani. Sangat kompleks ya, sangat banyak pemaparan pada malam hari ini. Nah, di sini kita akan buka dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa banget nih buat raise hand. Lalu nanti bagi nama-nama yang saya panggil bisa untuk unmute terlebih dahulu. Nah, lalu bagi Bapak Ibu yang tidak bisa untuk on mic atau ada halangan yang lainnya, bisa banget buat mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan seperti itu. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya, untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada dari Bapak Giradus di kolom komentar, yaitu selamat malam Bu, saya dari SMA Negeri Buraga, Kabupaten Alor. Untuk semester ini kami melakukan 2 tema proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Dan kami menentukan 2 orang guru untuk menjadi koordinator masing-masing proyek. Apakah bisa? Soalnya kami hanya 2 rombel, yaitu kelas IPA dan IPS. Terima kasih. Dipersilakan Bu Supiani untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih Pak Geradus atas pertanyaannya, dan juga Mbak Rere telah membacakan pertanyaan dari Bapak Geradus. Jadi seperti ini, kalau kita kelasnya cuma 2 rombel, apakah koordinator proyeknya kita harus 2? Saya rasa lebih efektif dan efisiennya 1 saja. Jadi seperti itu. Karena nantinya kan pelaksanaan itu akan lebih maksimal. Kebanyakan koordinator jadi susah juga. Kadang-kadang kan ya namanya isi kepala kita berbeda-beda. Jadi kalau kebanyakan yang ngatur, kebanyakan pemimpin, nanti jadi kurang maksimal seperti itu. Jadi saya rasa untuk efektif dan efisiennya bagusnya 1 aja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Supiani. Dipersilahkan nih Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu buat bertanya. Atau mungkin di materi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat yang masih belum dipahami, bisa banget buat bertanya ya Bu ya. Mumpung ada kesempatan buat bertanya secara interaktif kepada narasumber melalui Zoom pada malam hari ini. Nah, bisa banget Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Oke, di sini ada Ibu Mia Rosmiati. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Mia. Selamat malam Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu Mia. Ya, mau tanya ini Ibu, mohon maaf. Kemarin kan saya sudah pernah bertanya kalau P5 itu boleh dilaksanakan per jurusan. Berarti kalau begitu koordinatornya, karena ada 5 jurusan, berarti bisa 5 koordinator ya? Oke, baik, terima kasih. Apa masih ada tambahan Bu Mia? Mungkin itu aja dulu Bu.
Oke, baik, dipersilahkan Bu Supiani untuk memberikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih Ibu Mia dan Mbak Rere. Mungkin sebelum saya jawab, saya tanya kembali nih, kira-kira per jurusan berapa rombel? Nah, kelas 1 yang baru, kelas misalnya kan yang masuk baru kelas 10 ya, kelas 10-nya berapa rombel per jurusan? Masih mute Ibu. Halo Ibu Mia, masih mute. Oke, silakan. Per jurusan 3 untuk ATPH 3, APHP 3, TKJ ada 3, kelistrikan juga ada 3, jadi cukup banyak Bu. Oke, baik. Jadi kalau emang 3 setiap apanya, oke, ya setiap satu jurusan satu aja koordinator proyeknya supaya lebih bagus, karena 3 itu sudah memang dari kementeriannya juga udah maksimal gitu, nggak apa-apa. Tapi iya. Terus Ibu mau tanya satu lagi, misal gini ya, kita menentukan kan tema itu ada yang sama dengan tingkat sekolah menengah pertama, yang bisa untuk gaya hidup berkelanjutan ya. Kita ngambil tema ngambil topik penghijauan. Terus ternyata kita punya teman dekat misalnya sebagai koordinator dengan guru SMP. Sama mereka juga akan mengambil tema penghijauan misalnya. Ini kan berarti beda fase. Nah, kalau kita mengadopsi modul P5-nya, berarti yang membedakan itu adalah fondasi fasenya, bukan Bu? Atau apa yang membedakannya di dimensinya. Oh iya, dimensinya. Ya, untuk modulnya yang dimensi profil pelajar Pancasilanya kan capaian masing-masing fase itu yang berbeda. Iya aja. Saya begitu. Oh iya. Ya baik Bu. Terima kasih Bu. Baik. Oke, terima kasih kembali Bu Mia. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bu Supiani. Di sini juga terima kasih atas sharingnya dari Ibu Mia Rosmianti. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya masih bisa banget nih buat nanya, mumpung masih banyak slot buat bertanya nih, lebih intensif buat tanya-tanya daripada nanti bingung ketika udah selesai Zoom ternyata ada pertanyaan. Daripada menunggu respon di grup, bisa banget Bapak Ibu buat bertanya secara langsung di sini. Oke, di sini udah ada Bapak Edi Suryadi, dipersilahkan. Oh, Pak Edi tadi raise hand bukan ya? Kayaknya iya tadi, tapi mungkin kepencet mungkin. Oh ya. Iya Bu, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Edi. Bertanya saja Bu, karena memang saat ini untuk P5 itu sudah resmi ya menjadi salah satu muatan dalam kurikulum Merdeka. Walaupun P5 ini tidak melihat latar belakang mata pelajaran baik fasilitator maupun koordinatornya, tapi saya pikir dalam menentukan tema itu perlu ada pemikiran kajian dari setiap mata pelajaran, karena dengan bekal dari keilmuan latar belakang keilmuan dari fasilitator, koordinator, itu menjadi bahan masukan mencari ide-ide terbaik apa yang akan dijalankan dengan sasaran utamanya adalah pencapaian dimensi. Saya tanyakan, walaupun tanpa latar belakang dari mata pelajaran, tentunya keilmuan ini penting ya Bu ya, untuk menentukan muatan proses selama pencapaian dimensi itu. Karena kan di sana sasaran siswanya adalah bagian diantaranya adalah pertama aktivitas kolaboratifnya harus terlihat karena ada dimensi gotong royongnya itu. Nah, yang akan saya tanyakan, bolehkah bertitik tolak dari itu, dari permasalahan-permasalahan yang katalisatornya adalah latar belakang keilmuan itu. Sebab di sini ada
ada perbedaan yang tipis gitu dengan kolaboratif mata pelajaran, Bu. Nah, sama-sama kan itu dia harus mengusung dimensi Pancasila kan. Itu saja, Bu, yang saya tanyakan. Supaya kami dengan rekan-rekan di sekolah, walaupun sekarang sedang menjalankan saya tema yang kedua kaitan dengan kewirausahaan, tetap itu jadi pertanyaan, apa bedanya P5 dengan kolaboratif mata pelajaran kan gitu. Kemarin saya bertanya lewat chat itu, Bu. Ya, sudah saya jelaskan karena setiap hari kami koordinasi itu karena mengawali itu. Beda dengan dulu saya tahun 2005 menjalankan proyek TSF dan Eco Youth itu. Nah, itu kan kita tidak melihat bahwa akan seperti ini. Ada formalitas, ada formalnya, ada legalnya dengan adanya dimensi P5 itu. Nah, sekarang apapun kegiatan siswa yang kaitan proses, sasarannya ya dimensi itu P5. Terima kasih, Bu. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Edi. Dipersilahkan Bu Supiani untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan Mbak Riri. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk memang betul kalau ada bagusnya. Memang kita berangkat dari P5 ini. Memang kita berangkatnya memang ya dari masalah, karena 3 poin penting saat kita melaksanakan proyek. Yang pertama adalah harus berbasis masalah. Jadi kemudian yang kedua itu berkelanjutan, dan yang ketiga itu berbasis masalah, berkelanjutan, kemudian 3 poin penting. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang satu saya agak sedikit lupa. Jadi yang Bapak sampaikan itu ya benar sekali. Memang kita harus berangkat dari namanya permasalahan yang ada. Artinya misalnya topik spesifik tadi memang temanya diberikan oleh pemerintah, tapi saat kita mengusung topik spesifiknya itu kan kita harus bahasanya pakai kajian yang kita dalami, seperti yang mungkin tadi Bapak sampaikan, harus dengan background kita ya kita sesuaikan nih ya. Kita misal tadi kalau gaya hidup berkelanjutan, mungkin guru IPA akan lebih banyak memberikan ide-ide untuk bagaimana jalannya pelaksanaan proyek. Jadi seperti itu. Namun yang sedikit mungkin ada perbedaan seperti yang Bapak sampaikan, itu adalah gabungan beberapa proyek, beberapa mata pelajaran. Sedikit aja mungkin bedanya di capaian yang ingin dicapai. Kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memang yang ditekankan, yang mau kita kuatkan adalah dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Artinya karena kan di awalnya tadi memang kita cari dimensinya dulu, dimensi yang mau kita kuatkan, karakter apa sih yang mau kita sampaikan, yang mau kita harapkan ke siswa-siswa kita yang berkembang seperti itu. Namun kalau Bapak sampaikan kalau yang kolaboratif berapa mapel itu kan yang mau kita kuatkan itu capaian pembelajarannya, artinya kegiatan mata pelajaran atau pengetahuannya gitu, bukan yang lebih ditekankan itu bukan karakternya. Tapi kalau dimensi ini memang untuk di bagian asesmennya yang memang mau kita kuatkan itu memang di karakter si dimensi profil pelajar Pancasila itu, Pak. Itu dari saya mungkin. Mudah-mudahan sudah terjawab dari pertanyaan Bapak. Baik, dari Pak Edi, apakah ingin menanggapi kembali atau ingin menambahkan? Dipersilakan. Cukup, Bu. Itu hanya saya sendiri kan otodidak, belum pernah melaksanakan pelatihan seperti ini. Justru dengan ada pelatihan 82 jam ini, ya 82 ya. Ya, saya coba untuk mengikuti sebagai konfirmasi, Bu. Khawatir ada yang keliru, apakah saya sudah di jalan yang benar untuk menjalankan P5 ini, atau apakah ada sesuatu sehingga tidak tersesat, Bu. Jangan sampai tersesat terus, semakin panjang nanti tersesatnya kan gitu. Apalagi sekarang, karena beda dengan sekolah-sekolah penggerakan itu ada bimbingan. Seperti dulu saya menjalankan sekolah rujukan, sekolah zonasi. Iya. Ya seperti itu kan ada bimbingan tuh, ada blok grade-nya dari pemerintah. Nah sekarang kan pemerintah memberikan pada kita pilihan, silakan mau mandiri belajar
mau mandiri berubah atau mau mandiri berbagi kan gitu Bu. Nah daripada yang rendah-rendah walaupun kita nekat saja. Nah ya seperti itu ya, modal nekat, mari kita jalankan sepakat dengan survei dari rekan-rekan di sekolah. Ayo tanggung gitu mah, salah juga, salah apa benar nomor 2. Yang penting dari kesalahan itu kita terus belajar, itu saja Bu. Jadi bagi saya terima kasih Bu. Jadi saya bisa diskusi, sharing, karena sulitlah kita untuk menilai orang yang bekas ya. Utarakan dalam hal ini pengalaman-pengalaman yang sekiranya apakah itu benar tidak. Nah, kebetulan ada Ibu selaku narasumber di sini, ya sedikit saya lega gitu dan menambah motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek ini. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas sharing-sharingnya dari Pak Edi. Nah, Bapak Ibu yang ingin sharing juga atau mau bertanya masih bisa banget nih buat bertanya, baik itu dari kolom komentar maupun dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nah, dipersilahkan nih Bapak Ibu, atau di sini ada Bapak Edi, ada Ibu Heni, ada Bapak Ibu yang lainnya. Di sini masih banyak banget nih Bapak Ibu mungkin, atau ada kendala yang lainnya bisa banget disampaikan mumpung kita masih dalam forum nih. Kalau nggak ada yang nanya, kita langsung akhiri nih pertemuan malam hari ini. Oke Bapak Ibu, dipersilahkan untuk bertanya apabila mengalami kendala atau mau sharing. Mungkin Bapak Ibu yang mau sharing pelaksanaan P5-nya di sekolah juga bisa banget nih, bisa raise hand, siapa tahu bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu yang lainnya yang mau ikuti kegiatan Zoom pada malam hari ini. Di sini terpantau di chat juga sudah dibacakan tadi dari Bapak Giradus. Apakah mungkin Bapak Ibu yang mengalami kendala juga bisa banget untuk sharing di chat ya Bapak Ibu ya. Bila tidak ada, akan admin tutup, akan saya tutup. Oke, kita tunggu nih sampai 3 sampai 40. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya. Atau mungkin dari Bu Supiani mungkin ada materi tambahan untuk merancang pelaksanaan di satuan pendidikan, atau mungkin ada tips and triknya khususnya dalam jenjang ini tuh seperti apa, di SD, SMP, SMK ada trik khusus dalam pelaksanaannya, mungkin bisa diberi tambahan materi Bu sebelum ditutup. Oke, baik. Jadi gini, kalau yang banyaknya ini biasanya sih yang kalau yang di PAUD, tapi sepertinya peserta ini jarang yang dari PAUD kali ya. Tapi kalau PAUD itu lebih sedikit unik dia dengan kita yang dari Dikdas ya, Dikmen. Jadi seperti itu. Jadi karena PAUD ini pelaksanaan proyeknya tidak ada pengaturan waktunya, jadi dia terintegrasi dengan kegiatan intra. Itu tadi mungkin sedikit berbeda, jadi nanti mana tahu ada Bapak Ibu yang mungkin dari PAUD, ini mungkin sungkan atau apa bertanya, jadi mungkin tambahannya. Jadi kalau untuk PAUD itu kegiatannya terintegrasi ya bersamaan dengan kegiatan intranya. Kemudian kalau Bapak Ibu nih yang di SD, kadang-kadang nih karena kan SD itu kan banyaknya guru kelas nih. Nah, ini ada pertanyaan juga nih kayaknya nih, bolehkah membuat es buah dapat dimasukkan ke dalam kewirausahaan? Jadi ini kan temanya kewirausahaan. Nah, ini cocok banget nih ada pertanyaan. Jadi sekalian memberikan tips sambil menjawab juga pertanyaan dari Ibu Francisca ini, Mbak Rere sekalian. Karena saya lihat ada yang langsung masuk nih pertanyaannya. Jadi bolehkah membuat es buah yang dimasukkan dalam tema kewirausahaan? Jadi kewirausahaan sendiri, nah kita buka lagi nih, kewirausahaan itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi nanti dari kan kita yang pertama itu kita tentukan dimensinya. Dari dimensi ini apa sih yang mau kita apakan? Misalnya
dan tema kewirausahaan apa dimensi yang kita apakan kan misalnya adalah kerjasama atau beriman dan bertakwa atau mungkin kreativitasnya. Kan ada kreatif, mandiri, gotong royong. Jadi kita lihat nih yang dimensinya itu dulu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau kreativitas, kita mau melihat kita melihat atau membuka cakrawala peserta didik supaya bisa membuat dari hasil kreativitas mereka bisa membuat sesuatu. Kan kalau kewirausahaan kan sesuatu yang bisa bernilai jual. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti hasil atau produknya adalah pembuatan es buah. Bisa kalau misalnya di SD ini pembuatan es buah. Nanti baru panen rayanya, panen belajarnya itu adalah mungkin membuat sebuah bazar. Ada yang membuat es buah. Ada nanti mungkin ada belajar bagaimana promosinya ke depannya itu seperti apa, karena kan kewirausahaan itu agak kemana ya, bagaimana dia manage mengelola, bagaimana membuat sebuah pemasarannya, bagaimana di bagian produksinya sih seperti apa gitu. Jadi membuat yang tadinya tidak bernilai jual bisa menjadi lebih bernilai jual. Itu kalau yang dari Bapak atau Ibu Francisca Manwati, jadi seperti itu. Jadi yang intinya kalau kita judulnya produknya ya boleh-boleh saja kita nanti jadinya es buah. Tapi tetap yang ditekankan bukan cara membuat es buahnya, tapi saat membuat es buah kita tanamkan ke mereka, ngajarin mereka bagaimana menjadikan buah ini lebih bernilai jual, bagaimana kita membuat es buah ini lebih punya nilai daya tarik tersendiri dari es buah yang lainnya. Seperti itu, bagaimana kita melakukan sebuah pemasaran. Itu kalau dari segi kreativitasnya, dari segi gotong royongnya seperti apa nanti akan ada tagihan-tagihan ke arah sana. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan hanya bagaimana kita bisa jual es buah itu, bukan. Itu dia. Boleh jadi produknya boleh ke arah sana, tapi pesan saya tetap ingat yang mau ditingkatkan adalah dimensi profil pelajar Pancasilanya. Mungkin itu saja sih Mbak. Kemudian bentar untuk tipsnya yang di SD tadi ya, sebelum saya lupa, karena memang kalau di SMP sedikit lebih mudah karena masing-masing sekolah, masing-masing mapel kalau di SMP atau SMK itu kan sudah punya punya tanggung jawab yang sama nih. Kalau SMP sama-sama 1 JP dikurangin jamnya, jam intranya. Jadi bisa tinggal kita bagikan. Tapi kalau guru SD sedikit berbeda. Mungkin tadi ada juga di sini atau di sebelah ya tadi cerita kalau di sekolah mereka itu pelaksanaan proyeknya memang di hari, misalnya di hari Sabtu. Kalau SD kan saya rasa cukup 1 hari dibulatkan untuk pelaksanaan proyek itu bisa. Jadi mereka guru PJOK dan guru agamanya tidak masuk ke dalam kelas yang lain, baik itu kelas yang tidak K13, yang masih K13 pun dia nggak masuk seperti itu. Dia hanya fokus ke kegiatan proyek. Karena memang pas kegiatan proyek ini memang kalau bisa yang menjadi tim fasilitasi saat masuk ke dalam itu tidak hanya sendiri. Nah, bukan kita bagi jadwal hari ini ibu yang masuk, hari besok bapak yang masuk, itu tidak. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin kita bisa sama-sama masuk ke dalam. Bahkan kata fasilitator kami kemarin, ya kalau bisa ke-10-nya guru mapel itu, tapi kan nggak mungkin ke-10-nya. Makanya saya bilang, kalau ke-10-nya berat lah Pak, tapi kalau misalnya 3 atau 2 sekali mereka masuk, kayaknya bisa. Jadi seperti itu, karena kita sama-sama punya tanggung jawab. Tapi kalau yang di SD Bu gimana? Ya karena yang paling banyak berperan adalah guru kelas. Jadi guru kelas jamnya juga lebih banyak. Artinya tanggung jawab pelaksanaan proyek juga lebih banyak
tanggung jawab si guru kelas tadi. Maka untuk baik itu kelas 1 maupun kelas 4, kita ceritanya tahun pertama aja deh. Jadi kelas 1 maupun kelas 4 sama-sama, misalnya kalau SD mungkin sekitar kalau 20 berarti 4 JP atau 5 JP untuk proyeknya, misalnya dibulatkan di hari Sabtu, maka bisa jadi hari ini mungkin guru kelas beserta guru agama mungkin masuk untuk di kelas 1A misalnya. Tapi yang kelas 1B misalnya guru agama dengan guru PJOK-nya. Karena kalaupun kita nggak ada, ditiadakan jam mereka, tetap aja yang guru agama sama guru PJOK kan biasanya paralel, karena mereka guru mata pelajaran bisa dituju 1A 1B, bisa juga 4A 4B misalnya. Itu yang kita ceritanya dua kelas aja gitu, dua lokal paralel, apalagi kalau banyak gitu. Jadi memang yang sedikit memang di situ kita harus lebih banyak kolaborasi lah, seperti atau bagaimana mengaturnya. Kalau bisa mungkin jangan hanya guru kelas yang masuk sendirian, nanti baru dibagi-bagi jamnya dengan siapa, tidak. Kalau bisa minimal 2 orang lah untuk mendampingi proyek ini dalam satu kelas. Itu saja sih Mbak Rere, mungkin tips-tips dari saya. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya nih Bapak Ibunya sudah mantap-mantap pelaksanaan proyeknya di satuan pendidikan masing-masing. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Bu Supiani. Nah, di sini juga ada Ibu Eli Hidayati nih yang mengirimkan sharingnya di kolom komentar. Nah, sayang banget nih Bu Eli belum bisa untuk on mic sepertinya. Nah, di sini akan saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bu Eli bercerita tentang pengalamannya. Pengalaman saya juga seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa penekanannya adalah profil pelajar Pancasilanya. Anak-anak jadi bisa bertanam dan bisa memetik hasil. Udah 2 kali panen untuk fase A-nya, jadi senang berkarya walaupun masih kelas 1. Intinya nggak perlu yang mahal ya Bu dalam pelaksanaan P5. Nah, bener banget nih. Jadi fokus intinya tuh di dimensinya ya Bapak Ibu ya, tentang profil yang akan dibangun itu seperti apa. Jadi tidak harus memaksakan nih tentang aduh saya pengen bikin profil project yang keren, project yang belum ada sebelumnya. Sebenarnya project profil yang baik itu yang sesuai dengan dimensinya, yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang ingin kita capai dan pada diri peserta didik kita masing-masing, seperti itu. Nah, mungkin di sini karena sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya, waktunya juga sudah mendekati pukul 9. Kita akhiri saja untuk pertemuan malam hari ini. Mungkin dari Bu Supiani bisa memberikan motivasi atau closing statement untuk pertemuan malam hari ini, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa, tetap semangat sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan yakin dan percaya, walaupun sedikit, walaupun mungkin kita rasa kecil, tapi yakin dan percaya kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita lakukan itu dengan keikhlasan, suatu saat nanti akan kita petik hasilnya. Sama dengan proyek yang sedang kita tanam sekarang ini kepada peserta didik kita. Memang dimensi yang kita ajarkan, yang dimensi yang kita terapkan, yang dimensi yang mau kita, dimensi profil yang nantinya kita mau biasakan ke peserta didik kita, mungkin tidak serta-merta akan kelihatan hasilnya, tapi yakin dan percaya Bapak Ibu, namanya pembiasaan, hasil tidak instan, tapi yakin dan percaya itu adalah akan menghasilkan sesuatu yang akan kita rasakan nanti hasilnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan karakter-karakter peserta didik kita ke depannya akan lebih baik lagi, bisa menjadi manusia Indonesia dan juga bisa menjadi berkiprah menjadi warga dunia yang baik. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih atas closing statementnya dari Ibu Supiani. Nah, semoga Bapak bisa memotivasi Bapak Ibu ya, jadi tetap semangat nih buat pertemuan kita yang masih banyak, kita baru pertemuan kelima. Nah, mungkin Bapak Ibu memang sudah banyak ya yang familiar mungkin dengan P5, tapi untuk lebih tahu banyak, lebih tahu detailnya dari proses merancang, kira-kira apa yang perlu disiapkan, sampai dengan kita bisa melakukan penilaian dari P5 seperti itu apa, bisa ikuti terus pelaksanaan pembelajaran Diklat 82 JP ini dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Jadi sayang banget kalau Bapak Ibu melewatkan kesempatan buat belajar bersama. Kesempatan ini sangat minim ya Bu ya, karena bisa berinteraksi langsung dengan narasumber, dengan pelatihan yang lebih intensif. Bapak Ibu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi bisa lebih konsulnya lebih dekat dengan narasumber. Nah, Ibu Supiani yang telah meluangkan waktunya mengisi pada pertemuan kelima ini, dan juga Bapak Ibu semuanya yang bersedia hadir, yang meluangkan waktunya malam ini. Semoga semangatnya tetap terjaga untuk pertemuan berikutnya. Dan di sini saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.